saldonya nggak cukup ini untuk bayar kewajiban-kewajiban kan? Ya. Gitu. Biasanya begitu. Maka apa nih yang bisa kita lakukan? Dalam bentuk Mesin, nanti di aset tetap. Bentuk barang, inventory. Dalam bentuk cash baru bicara cash flow. Nah, yang ICF itu yang cash berupa cash. Yang ICF hanya berupa cash. Yang pribadi terus dibungkus dengan investasi. Itu lebih rumit lagi. Ya kebanyakan begitu. Nanti ketika tidak lancar, iya. Nah, ini bisa biang konflik ini. Iya. Iya, Karena kan? tadi tidak paham, Mas. Apakah ini FCF atau ICF? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas, hari ini kabarnya Mas Wica? Alhamdulillah, seger. Alhamdulillah. Ini hari-hari yang terus dilalui kelihatannya tidak jauh berbeda ini Mas. Apa ini Mas kita mau bicarakan ini? Sebelum kita menyapa para sahabat-sahabat kita, sahabat bisnis Nusantara ini. Topik diskusi kita mungkin lebih menarik kalau kita ngobrolin soal cash flow ini, Pak. Oke. Ngobrolin soal uang. Soal uang lagi, ya kan. Kelihatannya ini memang tema tentang uang ini agak panjang dan berseri ini kelihatannya. Oke, ini para sahabat bisnis Nusantara ya. Hari ini kita akan bicarakan terkait dengan cash flow. Nah, gimana cara membuat laporannya, gimana cara membacanya, apa saja cash flow itu yang harus difahami oleh seorang pebisnis. Mungkin nanti kita akan bicara juga terkait dengan case-case atau contoh-contoh di lapangan gitu kan. Gitu ya Mas Wicak ya. Nah, mungkin bisa dikasih prolog dulu Mas ini Mas. Terkait dengan cash flow itu apa saja? Ya, banyak orang ahli ekonomi, ahli manajemen bisnis mengatakan bahwa cash is king, but profit is queen, and profit is queen. Ya, di episode sebelumnya kita sudah banyak discuss tentang fundamental keuangan ya Mas. Fundamental keuangan, lalu kita bahas tentang bagaimana melakukan pencatatan, khususnya di laporan laba rugi. Iya. Nah, di konteks laba itu, kenapa kok kita pertama kali, atau bukan pertama kali, maksudnya yang penting, salah satu aspek penting yang kita harus monitor dan kita kontrol supaya bisa kita manage lebih lanjut itu indikator laba rugi. Karena laba rugi itu, laba ini yang akan menentukan keberlanjutan. Ya namanya queen kan fungsinya itu melahirkan gitu. Ya keberlanjutan. Berbiak. Berkembang biak. Berkembang biak. Itu queen. Nah, sedangkan cash is king. Nah, king dalam permainan catur itu menentukan hidup matinya sebuah permainan. Sebuah permainan. Dalam bisnis juga begitu. Keberadaan uang atau cash di dalam suatu perusahaan atau satu bisnis, di situ menentukan hidup dan matinya perusahaan. Seberapapun kita punya keuntungan, seberapapun kita punya customer, punya market, brand kita itu sangat dikenal dan sangat dibutuhkan gitu. Tetapi ketika hari itu kita itu dry cash, cashnya itu kosong. Ya, apapun sebabnya itu bisa berhenti. Nah, mungkin yang menarik, apa yang menyebabkan cash kita bisa kosong, gitu kan? Ya, ini mungkin relate dengan fenomena-fenomena di kalangan pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha yang sudah berjalan di 3 tahun pertama. Ada data ada kajian Pak Irif yang mengatakan, menyimpulkan bahwa startup bisnis itu hanya sekitar 20% sesuai dengan hukum Pareto itu bisa bertahan di 3 tahun pertama. 3 tahun pertama. Hanya 20%. Dan yang bisa bertahan sampai 10 tahun pertama itu
sampai dengan 10 tahun itu cuma 1%. Oke, cuma 1%. Cuma 1%. Nah, apa yang membuat ini nggak bertahan? Salah satu kuncinya atau salah satu faktor yang paling menentukan, utamanya ya agak ada cash-nya. Ada, ya. Terkait dengan cash flow ya, Mas? Iya, dengan seberapa pun omset kita. Karena tidak semua omset menghasilkan cash. Iya. Dan ketika perusahaan itu nggak punya cash, ya berhentilah di situ bekerja. Oke. Ini menarik ini ya. Jadi, sehingga, Pak, seperti sekarang ini kita mungkin mendapati kawan-kawan pengusaha kita atau kawan-kawan pebisnis di sekitar kita ini banyak yang gulung komeng istilahnya atau apa namanya kesana kemari untuk mendapatkan suntikan cash. Dengan berbagai macam skema, entah skema investasi, skema utang piutang, pinjaman, maupun skema apa namanya penawaran pembiayaan atas proyek-proyek short term maupun long term dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk menyelamatkan atau untuk menghidupkan bisnis yang dia jalankan dibutuhkan cash, gitu. Oleh karena itu kita perlu sebelum kita mengelola atau mengatur lebih lanjut, tentu kita perlu membaca seberapa kuat sih. Berarti kalau kita bicara cash ya, Mas, pasti ada flow-nya toh, Mas? Ya, kalau sebuah bisnis beroperasi pasti akan nge-flow. Kalau nggak operasional kan mau cash kan mandek. Iya. Berarti kita bicara dalam dunia bisnis ada cash, ada flow kan ya? Ya, ada aliran cash-nya. Aliran cash-nya. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika tidak mengalir, Pak? Iya. Mungkin nggak sih ada sebuah bisnis berdiri itu nggak ada aliran cash-nya? Mungkin saja. Iya. Itu namanya dorman, seperti yang pernah kita dengar ya, isu. Seperti yang pernah kita dapati atau kita pernah melalui itu tahun 2020 ketika awal pandemi itu bisnis tidak diizinkan beroperasi. Iya. Banyak perusahaan itu yang cash-nya itu berhenti, tidak mengalir. Ya, relatif tidak mengalir lah. Kalau dibilang sama sekali tidak mengalir itu ya enggak juga. Tetapi relatif tidak mengalir. Meskipun ada cash-nya, tapi yang berhenti. Tidak mengalir. Tidak mengalir. Demikian juga kalau ada sebuah bisnis atau perusahaan yang karena aliran cash-nya, operasionalnya itu menghasilkan cash, lalu menghasilkan keuntungan, lalu keuntungan itu menghasilkan free cash, dan free cash-nya itu ditumpuk saja. Iya. Ini lama-lama juga menjadi beban, Pak. Iya. Karena aset itu, cash ini kan aset. Iya. Karena aset itu selalu akan ada biayanya. Oh, iya. Kalau nggak dikelola dengan baik, walaupun itu cash ya, Mas. Walaupun cash. Jadi cash yang terlalu banyak itu ada jadi nanti. Beban juga ya. Hah? Cash terlalu banyak itu juga jadi beban. Jadi beban. Jadi beban. Nah, ada satu istilah atau satu peristiwa perusahaan itu gulung tikar itu karena over liquid. Ya. Over liquid atau ayam mati di lumbung padi itu. Iya. Itu karena cash-nya nggak mengalir, atau kalau mengalirnya tidak terkontrol. Alirannya tidak terkontrol dengan baik. Oke. Ini menarik ini. Tadi di awal Mas Wicak sudah menyebutkan ya toh, cash is king ya toh kan. Kemudian profit is queen. Ya. King ini untuk menentukan hidup matinya perusahaan. Kalau queen berkembang biaknya perusahaan. Nah, ini kelihatannya sederhana tapi kita jarang sih memahami. Yang kedua tadi Mas sudah menyampaikan cash itu harus ada flow. Kalau terlalu besar cashnya itu kalau nggak ada flow-nya. Anda ada flow-nya, ini iso over liquid. Ini mati juga. Jadi ya ada cash-nya dan tidak mengalir aja mati. Apalagi nggak ada. Iya. Apalagi nggak ada. Apalagi nggak ada. Nggak ada yang sama sekali nggak mengalir. Oke. Ini kita awali tadi ya. Mas sudah menjelaskan, berarti kita akan gimana caranya mengelola cash flow. Biar nanti ada cash, ada flow-nya. Nah, mungkin Mas Wicak bisa menjelaskan ini sekarang ini. Cash flow itu apa saja sih?
di Ya. dalamnya. Ya. Dalam sebuah perusahaan, direncanakan atau tidak direncanakan, dikelola atau tidak dikelola, pada dasarnya itu akan ada 3 aliran cash, aliran Oke. besar cash. Cash, aliran besar cash, atau ada 3 cash flow ya? Nah, 3 cash flow utama atau aliran uang atau aliran cash flow utama itu ada 3 jenis. Oke. Nah, ini perlu dipahami kawan-kawan ini. Kalau enggak, tapi meskipun begitu Pak Yurif, mungkin rekan-rekan banyak yang belum bisa membedakan. Iya. Dan dan itu wajar sih, wajar Pak Yurif. Ketika kita mengelola atau mengoperasikan sebuah bisnis, Oke. uang itu kan seolah-olah mengumpul dan mengalir itu kan jadi satu seolah-olah Iya, mengumpul iya, dan iya. mengalirnya Dan itu jadi mungkin satu. malah taunya para posisi ya jadi satu, Mas. Iya, jadi satu. Nah, Tapi- ini perlu Mas, perlu diurai ini, Mas. Ya. Tapi meskipun begitu, pada dasarnya, pada kenyataannya itu, disengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak, sebenarnya ada tiga jenis aliran. Tiga jenis aliran. Aliran cash. Baik sumber maupun keluarnya, masuk atau keluarnya. Jadi kanalnya In itu atau ada 3. out-nya ya. Ya. In cash atau out cash-nya. Ya, ada 3 kanal. Yang kita kenal kan OCF, operating cash. Operating cash flow. Ya. Nah, Nah, itu apa itu, Mas, operating cash flow ini? Perlu dijelaskan secara gamblang, Mas. ya. Jadi operating cash flow ini aliran cash atau aliran kas, aliran uang yang berasal dari murni dari putaran operasional kita. Operasional Putaran bisnisnya. Oke. Bukan putaran, operasional bisnisnya. Oke, dari putaran Operasional bisnisnya. Operasional bisnisnya semata. Oke. Gitu. Misalnya contoh, seorang pedagang beras, ya, bukan seorang, maksudnya perusahaan perdagangan beras. Dagangan beras ya. Bisnis modelnya atau operasi bisnisnya adalah jual beli beras. Oke. Itu misalnya contoh. Iya, iya. Kulaan atau belanja beras dari petani atau dari mana, supplier, lalu 10.000 dijual 11.000, 12.000. Iya, iya. Terus belanjanya itu cash atau ya cash maksudnya. Cash, iya. Cash. Ada uang keluar. Nah, 1 ton misalnya 10.000, 10 juta gitu, Iya. 1 ton. Terus Keluar dijual. 10 juta. Iya. Lalu masuk barang Iya. 10 ton Di toko kita misalnya. di toko kita atau di gudang perusahaan kita, atau lalu gudang kita. dijual, mendapatkan uang masuk lagi, Iya. masuk 11 juta, dijual 11 Mengeluarkan juta, 10 juta, masuk 11 juta. Nah, keluar masuknya uang ini kan untuk membiayai atau keluar masuknya ini karena operasional bisnis modelnya, Iya, bisnis utamanya. Iya. Bisnis utamanya. Oke. Ya karena bisnis operasionalnya, bisnis modelnya kan jual beli beras. Iya. Nah, ini mesti dicatat. Kemarin kita bahas dalam seri catatan bisnis, catatan keuangan ya. Pencatatan keuangan bisnis Nah, itu kan perlu dicatat di General Buku Ledger. besar, ya. Nah, di buku besar, lalu dari buku besar ini yang mengandung yang bukan mengandung ya, yang apa namanya, yang melibatkan aliran uang ini harus dibukukan. Oke. Nah, apa namanya, Dibuat laporan. atau Iya. dibukukan di dalam pembukuan Pembukuan. cash flow, pembukuan Iya. aliran kas. Jadi keluar masuknya atau cash flow dari operasional bisnis perdagangan beras tadi, ya, untuk belanja, lalu dijual, mendapat aliran kas dari penjualan, belanja lagi, penjualan lagi, untuk bayar karyawan, untuk sewa bayar tempat, operasional dan sebagainya. Ini dari operasional bisnis, ini cash flow dari Operasional. yang kita singkat dengan operating cash flow, OCF. OCF. Operating cash flow. Cash flow. Oke. Nah, ketika bisnis beroperasi membutuhkan, misalnya nih, membutuhkan pinjaman karena misalnya ketika kita belanja, gitu, belanja apa namanya, beras tadi,
itu dengan tempo. Oh. Belanjaan dengan tempo kan? Belum ada tempo misalnya sebulan gitu ya. Belanjanya tempo Ya. sebulan. Lalu kita jual juga tempo sebulan. Sebulan. Gitu. Ini kan tempo. Tidak ada pinjam meminjam, hanya pinjam barang. Aliran kasnya tetap aliran operasional cash flow. Okay. Nah, tetapi kalau misalnya ketika kita jual dengan DP, nah kita kan ada uang masuk nih. Uangnya walaupun pada saat kulaan tidak ada DP ya misalnya. kulaan. Nah, misalnya kita jual DP, lalu kita pakai untuk bayar DP juga. bayar pembelian. Oh, pembelian. Nah, uang DP tadi ini kan dari pinjaman, Pak. DP tadi kan pinjaman. Oke, ya, Nah, ya. pinjaman. Dari pinjaman yang punya barang. Ya. Nah, ini di dalam laporan keuangan, meskipun aliran uang ini dari pinjam meminjam, gitu. Dalam laporan keuangan jadi satu tuh. Iya, iya, betul. Ini kan jadi satu jadi kan? Satu, ya. Nah, untuk menganalisa sebenarnya aliran kas kita yang murni dari operasional itu yang mana sih? Nah, ini harus dipisah. Jalan catatannya. Oke. Jalan catatannya itu harus dipisah. Untuk supaya kita tahu yang murni dari operasional kita itu. Nah, untuk apa? Gitu. Untuk bisa melihat seberapa sih kesehatan cash flow kita, alirannya. Sebab kalau alirannya itu hanya misalnya tanpa modal nih, kita nggak punya modal. Ya. Dipinjami barang. Ya? Dibeli barang, lalu kita jual, dapat uang, jual, beli lagi dapat uang lagi, beli lagi dapat barang kita jual, Dapat jualnya uang lagi. juga pakai DP. Jadi apa namanya, belanja barang itu dapat barang dengan tempo, dapat modal dari Kita supplier, menjual, jual itu dapat dapat DP. Ya. Kan jadi seolah-olah nanti uang kita itu banyak. Oke. Padahal uang ini sebenarnya modal pinjaman semua. Iya, iya. Gitu. Walaupun pinjamannya barang ya, Mas. Ya, meskipun barang. Nah, ini akan kita kalau nggak jelas seperti ini akan kita kesulitan. Oke. Ya, ya, ya. Ini kesulitan. Berarti pinjaman karena dapat DP uang itu nanti pencatatannya di operating cash flow. Pencatatannya tetap di laporan keuangan, Pak. Iya, iya. Laporan cash flow jadi satu. Cuman kita akan pisahkan. Untuk ini konteksnya hanya menganalisa. Untuk supaya seorang manajer atau seorang businessman itu tahu, oh, aliran uang saya ini sebenarnya bukan murni dari operasional bisnis kita. Oke. Tapi karena ada suntikan dari supplier, dari customer atau dari bank gitu. Nah, itu tadi kan dari supplier, dari customer. Itu juga bukan dimasukkan di operating cash flow ya? Tidak masuk operating cash flow. Oh, walaupun itu karena operasi bisnisnya itu. Operasi bisnisnya. Gitu. Karena uang yang berputar ini kan uang pinjaman. Iya. Uang pinjaman. Nah, ini hanya untuk analisa. Laporan keuangannya Jadi tetap jadi satu di. Nah, kalau bicara tentang cash flow-nya maksudnya, Ya. Mas. Apa Nah, pentingnya? Itu dimasukkan di mana itu nanti? Di analisanya, Pak. Di analisanya itu di FCF, Financial Cash Flow. Berarti tidak di operating cash flow, tapi nanti dimasukkan di Financial cash flow. Ya, perlu kita tahu aja bahwa berapa sih aliran uang yang dari finansial, dari pinjam meminjam ini. Oke. Kalau jadi satu dari perusahaan kan ini sudah ada dua variabel nih, Pak. Ya. Ada uang yang Ya. aliran uang dari operasional sama aliran uang dari. Nah, mungkin untuk memperjelas begini, Pak. Mungkin agak sedikit confusing kalau pakai sudah sampai ke varian hutang piutang dari supplier dan customer ya. Tapi mungkin gampangnya itu untuk memahami FCF ini. Ini hutang piutang yang dengan pihak lembaga keuangan aja. Misalnya gini. Ya, tapi begini, Mas. Kalau FCF dari lembaga keuangan itu kan lebih mudah difahami. Tapi yang tadi pinjaman tapi dari supplier ini kan yang agak susah itu. Nah, justru itu karena susah ini makanya kita permudah dulu. Ya, berarti gini aja, Mas. Kita bicara tentang OCF dulu sing gampang piye, Mas. Nah, nanti sebelum ada FCF dan ICF gitu loh kan. Iya, intinya bahwa OCF itu atau operational cash flow itu merupakan indikator. Kalau OCF kita itu positif, jadi
uang masuknya itu lebih banyak dari uang keluar, oke. gitu. Positif kan berarti. Iya. Dari Nah, murni perusahaan, dari murni operasional kita sendiri, berarti bisnis kita ini cukup sehat, menghasilkan free cash. Sisa tadi, saldo di laporan cash flow tadi, yang sudah campur jadi satu, kan ada saldonya tuh. Iya. Nah, saldonya itu kalau kita tahu ini saldonya saldo OCF atau saldo dari finansial atau utang piutang atau FCF atau saldo dari investasi dari luar. Oh. Iya. Kan ketika kita misalnya bisnis kita ini aliran cashnya dari operasional sudah menghasilkan free cash. Menghasilkan saldo lah istilahnya. Bahasanya saldo aja. Saldo, ya. Free cash itu sebenarnya saldo. Paling enak menghasilkan saldo dari OCF ya, dari operasional. Dari operasional gitu kan. Kalau selalu positif, berarti bisnis kita ini operasionalnya itu sehat. Iya. Gitu. Nah, tapi mungkin nggak Pak? Dari operasional itu sebenarnya negatif, lalu kita tutupin dengan pinjaman bank, dari pinjaman tetangga, pinjaman temen, satu pinjam lah ya. Mungkin gini Mas, mungkin saya pernah ngalami itu Mas, di awal-awal pendirian, gampangannya pendirian membuat produk Yakun aja. Itu selama setahun, gitu kan, karena antara kita operasionalnya itu main terus. Nah, operasionalnya itu negatif terus. Laba ruginya. Iya, laba ruginya ya termasuk tadi saldonya itu. Cash flow-nya. Itu main terus itu kan. Dari operasional. Dari operasionalnya itu minus gitu kan. Hampir 1,5 tahun. Oh, itu berarti sebenarnya tidak sehat ya Mas? Sebenarnya nggak sehat. Coba bayangkan kalau itu berlangsung terus nggak ada yang menyuntik entah dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk investasi, mati kan? Nah, jadi masalah itu kan nggak bisa dipisahkan Pak. Bukan nggak bisa dipisahkan, maksudnya sering rancu ketika kita butuh nih suntikan lagi nih suntikan pinjaman, kita butuh untuk bayar supplier, untuk bayar karyawan, untuk bayar iklan, bayar apa lagi gitu. Wah, ini saldo kita kurang ya. Saldo nggak ada minus Pak. Oh iya. Saldonya nggak cukup ini untuk bayar kewajiban kan? Iya. Gitu. Biasanya begitu. Maka apa nih yang bisa kita lakukan kan pinjam. Ya, berarti naik pinjam berarti ada cash in. In dari mana? Dari pinjaman. Tapi di seorang manajer, seorang pengelola bisnis, manajer bisnis atau direktur yang nggak bisa membaca ini, seolah-olah di rekeningnya masih ada uang aja. Seolah-olah omsetnya naik, profitnya oke, gitu kan? Tapi karena nggak tahu ini sebenarnya uang dari mana. Nah, karena nggak tahu saldonya ini dapat dari mana. Ya dia tahu punya utang, tapi di antara saldo ini sebenarnya uang dari hutang dan dari operasional kita itu berapa? Kalau nggak tahu, ini bisa salah kelola Pak. Iya. Ya kan? Taunya ya bisnis kita bertumbuh, padahal pertumbuhannya karena disontek terus lewat pinjaman. Nah, apalagi kalau kita bicara lembaga keuangan Pak Yuri. Lembaga keuangan begitu lihat bisnisnya kok jalan lancar, kelihatannya omsetnya bertumbuh, terus karyawannya nambah terus, kantornya nambah terus, cabangnya nambah terus, misalnya. Di paranoid lembaga keuangan itu. Itu kan terus disontek terus. Kita kan ditawarin terus, Pak top up dong, nambah lagi dong. Apalagi kalau rekening koran. Iya. Ini kasih platform 1 miliar kok lancar ininya bunganya lancar ininya cicilannya, terus Pak nambah dong, ini kita kena target ini bukan judul ya. Bukan judul. Kayak judul kan juga begitu. Nah, kalau ini nggak kita bisa pilahkan Pak. Iya. Nggak bisa dibaca oleh seorang manajer, seorang manajer keuangan atau seorang manajer bisnis, maka tahunya bisnis lancar dan sehat, tapi utang nambah terus. Loh, omset saya nambah, profit kita besar, kok utang nambah terus? Iya. Kan sering tuh, tahu-tahu ini akan jadi panik ketika apa? Ketika operasional bisnisnya tidak selancar sebelumnya. Oke. Omset turun gitu, terus sedikit aja.
Atau ada kredit macet aja. Atau ada supplier kita tiba-tiba nagih minta dibayar harus dilunasi, kalau nggak dilunasi nggak kirim barang gitu. Mulai panik tuh. Loh, saldonya nggak cukup untuk bayar ini. Iya. Nah, ternyata selama ini aliran kas kita itu banyak ditopang oleh pinjaman doang. Iya. Pinjaman. Bukan dari operasional bisnisnya. Lalu sudah macam-macam akalnya. Lalu menawarkan skema investasi. Iya. Skema investasi. Nah, kalau bisnis OCF-nya nggak positif atau negatif, lalu FCF-nya juga negatif. Iya. Jadi FCF negatif itu gimana itu, Mas? Contohnya, Mas? Pinjaman kita, kan kita juga nyicil ya? Nggak, pinjaman, dan kita kan minjami juga, Pak. Dalam sebuah bisnis, seringkali kita ngasih utang kan, baik itu utang berupa barang, iya, maupun ngutangi orang, ngutangi karyawan, ngutangi ada temen datang, termasuk ngutangi reseller ya, ngutangi reseller. Oh iya, ngutangi karyawan, ngutangi ya macam-macam lah. Ya, kita juga misalnya ada rekanan bisnis kita butuh hutang, perusahaan boleh dong? Iya, boleh. Iya. Memberi hutang kepada pihak boleh pihak ketiga lain. lah. Gitu. Boleh. Nah, ini cash in dari pinjaman dan cash out dari pinjaman. Meminjamkan. Ya. Meminjamkan. Ya. Meminjamkan. Ini kalau negatif, ya kan jadi masalah. Itu. Kan ini jadi beban, Pak. Iya. Bisa direct cash kan? Bisa, ya. Nah, karena kita banyak meminjamkan, mengeluarkan uang untuk kita pinjamkan, terus pinjaman kita itu juga nggak lancar. Nah, selisih antara uang finansial out dan financial in-nya itu negatif, ini jadi beban. Iya. Operasional jadi beban. Iya toh. OCF-nya beban negatif. FCF-nya negatif. Kalau dua-duanya negatif, langkah berikutnya yang ditempuh adalah mestinya finansial. Investment. Ya. Oke. Memang Mas, ini ya agak mencernanya juga agak sulit. Bukan sulit, tapi ini sering terjadi, gitu kan. Dalam dunia bisnis OCF-nya negatif, FCF negatif. Ya. Nah, rata-rata gimana cara menyeimbangkan dulu, Mas? Nah, gini Pak Jurif. Kalau melihat perusahaan seperti itu gimana ini cara bacanya? Memastikan semua positif. Oke. Nah, memastikan semua positif. Itu langkah namanya ya. Yang pertama jelas perusahaan ini kan karena beroperasi dengan bisnis utamanya. Ya. Kan setiap perusahaan kan punya operasi bisnis utamanya. Bisnis utamanya kan punya operasional bisnis utamanya apa? Misal tadi kayak perdagangan beras, atau perdagangan herbal, jual beli apalah gitu. Atau cat gitu kan. Misalnya manufacture cat gitu. Nah, ini bisnis utamanya. Ini menghasilkan aliran cash yang positif apa? Enggak. Kalau belum positif, misalnya tadi kayak Yakona ini belum positif. Belum positif ya. Nah, nggak apa-apa. Kita pilihannya kan mau kita suntik dengan investasi atau pinjaman. Ya. Nah, ini harus diidentifikasi aliran cash-nya dari pinjaman maupun dari investasi ini gimana? Harus dibedakan ya, Mas. Harus bedakan. Nah, kadang-kala kan pembisnis juga nggak ngerti nih ya, ini apakah investasi atau ini pinjaman. Nah. Memang ini istilah atau itu terminologi yang masih jarang dibicarakan, apalagi sampai bagaimana mengelolanya ya. Nah, ini lebih lanjut kan sebenarnya di rekayasa finansial. Nah, jadi kadang-kala gini Mas, ini yang tadi ya, banyak teman-teman kita ya, teman bisnis ini, tadi antara pinjaman dan investasi ini kadang-kala memang confused. Nah, itu perlu nanti dijelaskan. Misalnya gini, ini ada proyek ini, tolong dong investasi, gitu loh kan. Tapi pada saat proyek rugi, minta dikembalikan, plus janji dari bunga utang, keuntungan. Ya. Tapi kalau misalnya, ini untuk membedakan aja kadang-kala nggak ngerti Mas, antara investasi dan pinjaman. Ya,
antara nggak ngerti sama nggak mau tahu itu ngerti tapi nggak mau tahu gitu, karena panik kan biasanya gitu kan. Kalau kita sudah terlibat dalam sebuah tanggung jawab mengoperasikan sebuah bisnis gitu, udah karena kita nggak punya monitoring cash flow kita, apalagi monitoring cash flow punya, tapi monitoring belum sedetail tadi, mana OCF, mana FCF, mana ICF, gitu. Nah, terus habis itu dalam operasional yang membutuhkan cash cepat gitu kan, maka mulai itu bermanuver, menawarkan skema. Oke, nek pinjam meminjam misalnya utang piutang itu kan orang sulit Pak kalau bicara pihak orang ya, kecuali lembaga keuangan. Kita pinjam ke lembaga keuangan aja susah, ya apalagi personal. Padahal butuh cepat. Akhirnya menawarkan ke personal atau perusahaan lain. Atau perusahaan lain ya. Betul. Tapi kalau menawarkan atau mengajukan proposal hutang itu kan sulit untuk di ACC. Maka biasanya terus menawarkan investasi karena ini kan bisnis gitu. Untuk bisnis. Ini perlu dijelaskan Mas. Kadang-kala menawarkan investasi itu yang menawarkan maupun yang ditawari kadang-kala belum paham ini. Sama-sama nggak paham. Saya nggak paham. Satunya itu butuh, yang satunya greedy. Tergiur dengan pengembalian return yang lebih gede. Ya, aku ngomong bunga kan riba itu. Kalau bunga belum lagi kena konsep apa namanya keyakinan ya. Anti riba misalnya anti gitu. Riba. Ini repot juga. Kalau bayangannya kalau menawarkan pinjaman itu kan mesti pikirannya riba. Pinjaman apalagi dapat pengembalian, atau dapat bunga gitu, otomatis merasa tapi berdosa. Terus menawarkan investasi. Nah, dibungkus dengan istilah investasi. Padahal prakteknya itu pinjaman. Nah, untuk membedakan, praktisnya itu kira-kira begini Pak Yurif. Gimana Mas? Yang namanya investasi itu pada prinsipnya ya bagi untung bagi rugi. Ya, itu poin utamanya. Poin utamanya begitu. Namanya investasi ya bagi untung bagi rugi. Ya. Kalau pinjaman mungkin perlu dikasih pemahaman dulu nih Mas. Karena ini hubungannya di laporan keuangan kan ada FCF dan ICF gitu. Ya, mana investasi mana finansial. Investment mana financing gitu. Ya. Jadi prinsip dasarnya yang namanya investasi itu masuknya uang atau masuknya uang ke perusahaan kita gitu. Lalu dengan skema bagi untung bagi rugi. Masalah skema investasinya seperti apa itu macam-macam lah ya. Ya, tergantung perusahaan nanti yang mengelolanya ya. Tapi kita kan ada mekanisme yang standar ya, standar sesuai dengan undang-undang kita. Undang-undang korporasi, undang-undang PT itu. Nah, nanti ini langkah lebih lanjut. Gimana cara perusahaan menawarkan skema investasi. Ya. Yang standar kan begini Pak Yurif. Perusahaan misalnya di akta pendirian atau akta perubahan terakhir menyebutkan ini sudah kita ngomongin soal investasi ya. Yang standar lah ya. Ketika perusahaan itu membutuhkan atau mengambil keputusan untuk menawarkan skema investasi, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Kita ngomong korporasi lah ya, PT ya. Di akta pendirian atau akta perubahan terakhir itu kan mesti disebutkan bahwa PT ini itu mengeluarkan berapa lembar saham. Pasti itu ya. Anggap aja 1.000 lembar. Dengan harga per lembarnya itu katakanlah 1 juta, berarti 1 miliar dong. Totalnya 1 miliar. Berarti artinya kalau membaca itu, artinya uang atau modal yang beredar di perusahaan itu senilai 1 miliar. Meskipun valuasi bisnisnya sekarang itu belum tentu 1 miliar. Bisa lebih kecil atau lebih gede. Gitu. Ya. 1 miliar. Artinya per lembar saham itu yang dikeluarkan oleh perusahaan itu senilai 1 juta sebanyak 1.000 lembar. Dipegang oleh mungkin anggap aja dua
dua pihak gitu. Ya, dua pemegang saham ya. Dua pemegang saham gitu. Lalu mau memasukkan atau menawarkan ke pihak ketiga untuk memegang saham perusahaan kita. Gimana caranya? Kan gitu toh, Pak? Iya. Gimana caranya? Ada skema yang standar itu kan Ya jual beli saham atau red issue. ya, kalau jual beli saham kan ya, saham yang existing dijual. Ya. Dan itu kan nggak pengaruh terhadap perusahaan. Ya, enggak pengaruh. Ya, nah ini juga perlu dipahami ya. Mungkin perlu teman-teman memahami. Jual beli saham itu ada dua. Saham perusahaan yang dijual, perusahaan menjual saham, mengeluarkan saham baru. Atau para pemegang saham menjual ya. Atau para pemegang saham menjual. Prinsipnya kalau para pemegang saham yang menjual itu dan uang hasil penjualan itu tidak masuk ke perusahaan. Masuk perusahaan, ya. Tapi kalau perusahaan yang membutuhkan uang, maka perusahaannya menerbitkan saham baru, lembar saham baru. Ya, Kan gitu kan? Iya, betul. Nah, ini yang namanya investasi ke perusahaan itu. Tapi kalau misalnya kita berdua nih bikin suatu perusahaan, ya. gitu. Terus saya sebagai pemegang saham menawarkan menjual ke pihak ketiga, ya toh. Saham saya yang saya jual, uang hasil penjualan itu kan untuk saya, bukan untuk perusahaan. Betul. Nggak nambah modal, nggak nambah modal perusahaan, gitu. Nah ini yang sering keliru, Pak. Apalagi kalau perusahaan ini pemegang saham mayoritasnya, pendirinya misalnya pribadi, atau merasa ini perusahaan saya, gitu kan. Perusahaan saya butuh uang untuk mengoperasikan bisnis ini, butuh tambahan modal untuk mengoperasikan bisnis ini. Lalu ada pihak ketiga mau berinvestasi, biasanya saham saya yang saya jual. Gitu. Kalau saham saya yang saham existing, jumlah lembarnya nggak bertambah, gitu. Maka seharusnya kan uang itu tidak masuk ke perusahaan. Masuk ke pribadi, sehingga tidak mengaruhi ICF, Pak. Gitu. Nah, kebanyakan yang begini prakteknya, Pak. Iya, betul banget itu, Mas. Nah, sehingga apa? Ini kekeliruannya, Pak. Ketika saya menjual saham saya, misalnya 10%, apalagi kalau orang awam kan mengatakan bukan lembar, tapi persen. Udah, oke, saya pegang saham perusahaan ini tercatat di akte itu 99%. 1% ya pelengkap penderita lah, kira-kira begitu ya. Pelengkap penderita atau administratif doang gitu ya. Saya jual ke Pak Yure misalnya, 10%. Pak Yure mau investasi itu 1 miliar ke saya. Terus 1 miliar Pak Yurif yang saya tawarkan, asumsinya Pak Yurif kan untuk perusahaan. Untuk perusahaan, iya. Padahal transaksinya itu dari 1000 lembar tadi, yang 100 lembar yang saya jual ke Pak Yurif, nilainya 1 miliar. Ya. Berarti kepemilikan saya tinggal 900. Iya. Pak Yurif pegang 100. Iya. Ini kan 100. Pak Yurif menyerahkan uang ke saya. Terus uang 1 miliar ini dipakai untuk mengoperasikan perusahaan. Nah, ini kekeliruan. Itu banyak, Mas, terjadi. Iya, makanya. Iya. Ini kan kekeliruan yang sangat fatal. Iya. Sehingga kalau dalam sistem akuntansi ini dicatat di mana? Ini nggak masuk dalam pembukaan perusahaan karena itu jual beli antar pemegang saham. Antar pemegang saham. Iya. Bukan jual beli perusahaan bukan jual beli saham perusahaan keluar ya. Keluar. Jadi ini perusahaan sebenarnya tidak mendapatkan manfaat. Seharusnya. Tidak menambah cash flow, aliran cash dari walaupun perusahaan. Prakteknya itu gitu, orang mau menjual saham tapi uangnya dipakai oleh perusahaan. Dipakai oleh perusahaan dan orang yang berinvestasi berasumsi ini untuk perusahaan. Nah, ketika diaudit, udah kacau itu, Pak. Iya, bingung itu. Apalagi kalau melibatkan nanti kita berkonflik. Iya. Gitu. Ini kan bisa menimbulkan konflik. Iya. Nah, terus pertanyaan mungkin teman-teman punya pertanyaan begini. Terus harusnya gimana? Nah, ini nih, Mas. Ini memang untuk membedakan kalau OCF, operational cash flow sih lebih sederhana tadi ya. Karena cash flow-nya dari operasional. Nah, dua ini yang kadang-kala confuse, Mas. Antara financial cash flow sama investment cash flow. Finansial mungkin lebih masih familiar lah karena kita sering minjam bank, gitu ya.
Tapi tadi agak rumitnya tuh kalau pinjamannya pribadi pinjamannya pribadi dicampur pinjamannya supplier itu kan. Pinjaman pribadi terus dibungkus dengan investasi. Nah, itu lebih rumit lagi. Ya kebanyakan begitu. Nanti ketika tidak lancar, iya. Nah, ini bisa biang konflik ini. Iya. Iya, Karena kan? tadi tidak paham, Mas. Apakah ini FCF atau ICF? Kalau pribadi loh, Mas. Iya. Nah, ini banyak banget. Saya sendiri ya sering ditawari begitu. Dulu pernah misalnya ada menawari perusahaan pabrik investasi. Cuma kalau saya cermati ini bukan investasi, ini pinjaman. Ya, penawarannya kan biasanya gini, Pak, ini saya butuh modal, tambahan modal nih, setahun. Betul. Nah, saya tawarkan investasi setahun nanti balik, ya kan? Betul. Setahun balik terus dengan return keuntungan 20%, 30%, kan gitu kan, Pak? Ya, ada lagi misalnya gini, Pak aku butuh mesin ini, Pak. Nah, perusahaannya karena butuh mesin, nah tolong Pak, mesin ini harganya 1 miliar, Bapak yang nanti minjem investasi mesin gitu. Nah, terus piye caranya mencatat ini kan? Ya, investasi mesin gitu. Nah, terus mesinnya nanti apa namanya? Biasanya skemanya kan sewa atau yang benar ya. Iya, ini tawarannya investasi. Ini untuk dibelikan mesin nih. Dibelikan mesin gitu kan. Nah, ini agak susah juga itu. Apalagi dibelikan mesinnya gelondongan masuk, bukan uang. Nah, ya. Nah, intinya gini Pak Yurip. Tadi ini notes ya. Ya, ini misalnya contoh itu tuh catatannya gimana? Ya seharusnya itu mesin itu kan aset. Ya. Nah, seharusnya dikonversi dalam bentuk uang ya. Ya tentu ada nilainya dong. Ya. Nah, terus mesin ini masuk ke perusahaan, masuk dalam catatan aset perusahaan ini kan atas nama apa? Gitu. Dikonversi dalam saham berapa persen atau berapa lembar? Nah, saya pernah alami itu, Mas. Kadang-kala itu tidak dicatatkan dalam perusahaan dalam neraca, cuma dianggap itu ya investasi gitu ya. Nah, ini investasi alat itu. Nah, nanti kalau sudah digunakan nanti wah ini sudah nggak dibutuhkan lagi atau pasarnya sudah nggak mendukung gitu. Ya udah ambilin. Itu saya pernah terjadi tuh Mas gitu loh kan. Nah, kayak begitu tuh agak susah laporan. Nah, sebaiknya gimana kan solusinya gimana ya kalau ada ide seperti itu kan seharusnya kan. Nah, kalau berdasarkan undang-undang, ini kan skemanya yang bisa ditempuh kan dengan right issue, Pak. Iya. Ya, right issue, misalnya tadi kita bikin contoh, satu perusahaan mengeluarkan 1.000 lembar. 1.000 lembar dengan nilai 1 juta per lembar, kata begitu. Nah, terus membutuhkan suntikan modal baru, memasukkan modal baru ke perusahaan senilai 1 miliar. Nah, perusahaan seharusnya itu mengeluarkan lembar saham baru yang disebut right issue kan begitu, Pak. Iya. Menerbitkan saham baru. Ya. Sehingga misalnya menerbitkan 1.000 lembar lagi. Berarti semula 1.000 menerbitkan 1.000 lagi. 1.000 lagi. Berarti perusahaannya akhirnya nanti punya menerbitkan 2.000 lembar saham. Ya, akhirnya perusahaan punya toh, Mas. 1.000 di awal, 1.000 diterbitkan baru, berarti ada 2.000. Ada 2.000 yang sudah beredar. Ya. 1.000 lembar saham baru ini ditawarkan ke investor. Ya, oke. Nah, karena ingin tadi ya untuk pembelian alat, untuk operasional itu. Ya, terus persentasinya berapa ini? Kan gitu kan, Pak? Iya. Persentasinya berapa? Jadi karena yang 1.000 lembar yang lama ditambah 1.000 lembar yang baru, totalnya kan 2.000, berarti perusahaan ini mengeluarkan 50%. Kalau persentasinya loh, Pak. Ya. Intinya kan kalau dihitung persentasinya menambah tuh berarti, Mas? Bukan menambah, mengeluarkan 50%. Mengeluarkan saham lagi. Nah, 50%. 50%. Menerbitkan 50% saham baru. Gitu kan. Ya. Kalau tadi yang punya 1.000 saham ya jadi 50%. Ya. Nah, intinya perusahaan ini sudah sekarang menerbitkan 2.000 lembar. 1.000 lembar saham baru ini ditawarkan ke investor baru. Ya. Anggap aja mau dia beli dengan kalau di awal tadi satu lembarnya 1 juta,
Nah ini mau ditawarkan berapa kan begitu? Ya, ya. Itu mungkin pertanyaan rekan-rekan. Kalau mau yang saham baru yang 1.000 tadi, mau yang 50% dari total saham yang ada itu, mau ditawarkan dengan harga berapa kan gitu? Iya, betul. Ah, terus dengan perhitungan yang rumit, valuasi, tata emongnya segala macam. Ya kalau mau disederhanakan begini, Pak. Ada dalam perhitungan catatan keuangan itu ada namanya book value. Book value. Laporan keuangan yang tertuang di dalam buku keuangan. Iya, neraca. Neraca. Ya. Neracanya kan tadi equity-nya berapa? Ya di neraca itu. Di neraca itu kali jumlah. Book value itu ada apa sih? Book value itu equity dari perusahaan. Ya. Ya, toh. Misalnya equity-nya 1 miliar. Equity loh, bukan aset loh. Bukan aset, ya. Equity-nya 1 miliar. Punya 1.000 lembar existing saham. Berarti nilainya 1 juta saham. Berarti satu lembarnya existingnya itu 1 juta. Ya. Nah, ketika menerbitkan lembar saham baru, gitu kan, right issue kan berarti 1.000 lembar lagi, gitu. Nah, terus nilainya satu lembar yang baru tadi berapa? Ya. Book value-nya 1 juta. Book value-nya. Tapi pasar kan belum tentu. Investor baru ini kan belum tentu mau 1 juta. Atau mungkin malah juga lebih juga bisa. Mau kan? Lebih bisa juga. Kalau ternyata dulu investasinya itu di dalam akte itu disebutkan satu lembarnya 1 juta. Ternyata equity-nya sekarang sudah 10 miliar. 10 miliar, ya. Berarti book value-nya berapa? 10 juta? 10 juta per lembar. Per lembar, betul. Lalu investor mau nggak beli 20 juta per lembar? Iya, tergantung. Nah, makanya bisa mau, bisa tidak, Mas. Bisa mau, itu tidak. Lihat perspektifnya, kan gitu. Apa yang dipertimbangkan oleh investor. Tapi oke lah, itu hal lain. Ya, betul, nah, betul. Kita ngomongin soal bagaimana mekanisme right issue dalam pembicaraan yang sederhana. 1.000 lembar baru diterbitkan, lalu investor mau membelinya dengan harga masing-masing, anggap aja lah ya, sama dengan harga lembar saham yang lama. Misalnya 1.000 lembar, berarti 1 miliar. 1.000 lembar ini seharga 1 miliar, berarti satu lembarnya 1 juta. Ada yang beli, jadi total 1 miliar masuk ke perusahaan. Nah, 1 miliar itu dana dari investor ini baru boleh dimasukkan dalam ICF. Gitu loh. Masuk dalam laporan neraca perusahaan. Neraca perusahaan masuknya berupa apa? Berupa cash misalnya. Berarti nih dalam neraca itu disebutkan cash-nya bertambah. Iya, otomatis. Ya kan, cash-nya bertambah. Nah, keluarnya apa? Perimbangannya apa? Nah, ini nih di lembar saham. Apa namanya istilahnya ini? Saya kok lupa ini istilahnya. Penambahan lembar saham ini. Supaya neracanya berimbang. Ya. Gitu. Ada penambahan aset berupa cash, bukan stock split, lain lagi ceritanya itu. Apa tuh dulu? Lupa. Oke, itu intinya gitu. Ini masalah istilah aja, tapi intinya ada catatannya, ada sekian lembar, 1.000 lembar diterbitkan baru, ada penambahan uang cash sebesar 1 miliar. Kalau bentuknya cash, Pak. Tapi bisa juga bentuknya bukan cash, mesin tadi. Mesin, ya, misalnya. Ada penambahan aset berupa mesin senilai 1 miliar. Masuk dalam neraca. Aset perusahaan bertambah, equity-nya bertambah. Ya. Yang tadinya 1 miliar, sekarang 2 miliar. 2 miliar. Gitu. Walaupun dalam bentuk mesin, misalnya. Meskipun dalam bentuk mesin. Nah, demikian kalau kita tahu, ada penambahan. Kalau berupa mesin, Pak, berarti tidak berupa cash. Itu nggak masuk ICF. Masuk. Iya kan, yang namanya cash kan, namanya ya cash. Ya. Tapi kalau dalam bentuk mesin itu masuknya apa itu? Aset, Pak. Nggak, itu OCF berarti? Atau di FCF? Kan ini bukan cash, jadi nggak ada urusan dengan ECF. Berarti walaupun menambah modal, tapi dalam bentuk mesin tidak masuk di dalam cash flow ya? Tidak masuk cash flow kan, nggak ada aliran masuk uang cash. Iya kan? Alirannya barang maksudnya. Adanya barang. Masalahnya bentuknya inventory, bentuknya barang nih. Misalnya supplier kita, oke, aku mau nyuplai ke kamu, tapi saya mau ini dikonversi dalam saham. Iya. Oke, masuk dong barang dagangan nih.
Oke. dikonversi dengan lembar saham. Wah, ini agak mencernanya Agak berat ya? pertama berat, yang kedua kalau dipraktekkan itu, nah ini iso banyak yang Ya harus disimulasikan, ya. Pak. Ini kalau Ya, diskusi ya. ini didiskusikan ini mungkin bisa bayangin dibayangkan. kan agak susah. Tapi poinnya tadi mungkin Mas, mungkin saya mengkonfirmasi ulang gitu ya. Jadi kalau kita investasi dalam bentuk barang tidak masuk di dalam Cash flow dong. cash flow gitu kan. Nah, catatan pentingnya lagi, ini yang mungkin perlu Saya diperhatikan. tak pertegas Mas. Kalau tidak masuk dalam catatan cash flow, masuknya nanti di aset ya Mas ya. Masuknya di neraca, tetap Di masuk neraca. Lah, masuknya langsung di neraca. Neraca. Bukan- Neracanya apa? Neraca bagian dari aset. Oke. Kan, Nah, ini mesin kan aset tetap. Ya. Nah, kalau inventory kan masuk ke inventory. Oke. Ini penting Mas, karena banyak di antara kita yang tidak paham. Nah, makanya saya pertegas, kalau kita itu investasi dalam bentuk Barang. mesin atau barang, bukan masuk di ICF berarti. Bukan, tidak masuk di cash flow. Tidak masuk di cash flow karena tidak ada flow dari cash. Adanya mesin, maka itu dimasukkan di neraca dalam posisi aset tetap kalau mesin. dalam bentuk mesin. Oke. Nah ini banyak yang ya memang kita kadang-kala nggak ngerti itu Mas. Ya, intinya gini, kalau yang disebut cash flow itu ya benar-benar cash. Ya. Tidak diasumsi, misalnya berupa macam-macam, misalnya berupa jasa, berupa barang, berupa mesin, berupa rumah, bangunan, tanah. Itu tidak, meskipun bisa dinilai dengan uang, tetapi kalau itu bukan cash, Bukan ya cash. tidak di. Misalnya juga ada seorang konsultan gitu loh kan, mau masuk dalam satu perusahaan, gitu kan, terus diasumsikan, nah nilai dari konsultan itu sekian, itu juga tidak masuk dalam cash flow. Tidak masuk dalam cash flow, tapi kan masuk di dalam aset, Pak. Iya. Asetnya berupa apa? Kontrak kerja itu. Iya. Ya itu, ini ya oke. Dalam praktek-praktek yang kompleks ya, Pak. Berbagai macam bentuk. Intinya gini, catatan keuangan itu dan catatan dan laporan yang kemudian nanti kita baca untuk kita analisa, itu seharusnya mengikuti semua strategi dan keinginan dari manajemen. Okay. Cuman disinilah fungsinya accounting. Accounting itu harus menempatkan dalam neraca atau dalam laporan yang tepat. Gitu. Iya. Nah, kadang-kadang diasumsikan nih Pak, tadi tuh mesin itu nilainya berapa? 1 miliar. Seolah-olah itu berupa uang. Padahal itu aset tetap, berupa mesin. Nah, jasa itu kan bisa diuangkan. Iya, Bisa dinilaikan dengan uang. Tapi bentuknya bukan uang. Bentuknya jasa. Bentuknya jasa. Ya nggak ada aliran uang di situ. Nggak ada. Nah, makanya kalau salah membaca laporan keuangan begini, salah mencatat, kemungkinan kan salah membaca. Iya lah, yang catatnya salah. Apalagi pasti salah menganalisa. Iya. Kalau salah menganalisa, salah menyimpulkan. Iya. Salah kesimpulan, salah tindakan. Iya. Jadi kacau nih tadi. Nah, ini memang Mas, ini perlu simulasi nih. Iya pasti. Karena kalau nggak simulasi bayangin itu susah. Susah. Pak, Oke, kembali lagi Mas. Kembali lagi terkait dengan tadi ya, cash flow ya. Kalau tadi kan memberikan satu gambaran. Coba kita highlight dulu Pak. Tadi ini penting sekali menurut saya. Mungkin nggak Pak, ini terminologi atau istilah-istilah baru yang mungkin jarang didiskusikan, jarang dibicarakan soal bagaimana memasukkan sebuah investasi ke satu perusahaan. Nah, jadi bukan satu-satunya, salah satu cara yang paling umum dilakukan, yang benar dan umum dilakukan, sah untuk menerima investasi, perusahaan menerima investasi ya dengan menerbitkan lembar saham baru. Ya itu. Nah, bukan jual beli saham. Iya. Gitu. Apapun bentuk investasinya. Belum bicara tentang cash flow ini berarti ya. Tapi bicara tentang investasi masuk. Oke. Itu. Nanti pencatatannya sesuai dengan wujudnya. Wujudnya. Kalau wujudnya barang masuknya nanti di aset inventory. Dalam bentuk mesin nanti di aset tetap. Bentuk barang inventory. Dalam bentuk cash baru bicara cash flow.
Nah, yang ICF itu yang cash, berupa cash. Yang ICF hanya berupa cash. Oh, jenenge cash kok. Iya. Cash ya cash. Oke. Ini memang agak rumit ini. Kenapa kok rumit? Saya melihat beberapa pembisnis itu kadang-kala ya nggak ngerti Mas gitu loh kan. Nah, makanya gini Pak, tadi kan di depan kita membicarakan cash is king. Ya. Nah, mau punya barang banyak, mau punya di stok. Misalnya aku investasi nih aset, mesin, bego, tanah, gudang, apa. Ini kalau nggak ada uangnya, iya, ya tetap tutup. ya tutup. Meskipun disontek dengan aset-aset yang bernilai. Iya. Kecuali aset ini kemudian dicairkan. Jadi ada cashnya. Jadi akhirnya cashnya. Nah, pencairan aset tadi ke lembaga keuangan, misalnya ke bank, masuknya di catatan cash flow. Tapi beda dari finansial. FCF, finansial. Gitu. Walaupun barangnya diambilkan dari investasi. Oke. Sekali lagi yang namanya cash flow ya berupa yang aliran yang berupa cash. Ya. Oke. Ini perlu mungkin Mas. Saya pertegas ya. Bicara cash flow baik OCF, FCF, ICF itu hanya terkait dengan cash. Ya, tidak ada kaitannya dengan barang, tidak ada kaitannya dengan mesin, tidak ada kaitannya dengan jasa. Ya. Nah, namanya cash uang itu. Warnanya kan dewe-dewe. Iya. Warnanya macam-macam. Ono biru, ada yang biru, merah, kuning gitu. Kuning, coklat. Nah, membedakan warnanya itu OCF, ICF maupun FCF itu dibutuhkan oleh seorang pengelola bisnis. Oke. Kan kalau jadi satu rekening, itu kan campur jadi satu nih Pak. Betul. Nah, itu perlunya kita membedakan untuk apa? Untuk mengetahui, seberapa sehat sih operasional bisnis saya. Jangan-jangan bisnisku ini cuma ditopang dari investasi bodong. Gini Mas, biar nanti para pemirsa ini juga, para sahabat bisnis Nusantara itu memahami Mas. Kenapa ini ada OCF, gitu kan? Kenapa ini ada FCF? Kenapa ini ada ICF? Itu dulu. Kemudian berikutnya, gimana dikatakan masing-masing ini baik gitu? Ya, sekali lagi, kenapa harus kita bedakan? Sekali lagi ya, kenapa cash atau saldo rekening kita itu perlu dibedakan? Ini uangnya ini dari OCF, dari operasional, atau dari pinjaman, atau pinjam meminjam, atau dari investasi. Kenapa harus dibedakan? Harus diketahui. Nah, itu kenapa harus diketahui itu? Harus diketahui. Yang pertama, bisnis model kita itu kan didesain untuk menghasilkan keuntungan dan aliran cash, menghasilkan uang. Iya. Menghasilkan bisnis modelnya. Operasionalnya ini kan didesain untuk menghasilkan uang. Betul. Gitu. Nah, kalau aliran uang dari operasionalnya ini positif, maka perusahaan itu dikatakan sehat. Iya. Nah, dari manapun ya, dari OCF toh? Ini OCF. OCF yang positif menunjukkan bahwa operasional bisnisnya itu sehat. Gitu. Ya. Itu satu. Sekali lagi ya, bayangkan bahwa rekening saldo kita ini jadi satu. Ya itu. Ya, saldonya ini jadi satu. Rupanya kan podo kabeh. Jenenge duwe ERP gitu kan. Gitu kan. Nah, kalau kita nggak membedakan OCF atau operational cash flow dan finansial maupun investasi, maka kita hanya menganggap bahwa seluruh uang yang kita dapat itu hasil dari operasional. Nah, kalau yang kan taunya ada saldo, sehingga apa? Taunya ada duit. Taunya ada duit, gitu kan? Nggak ngerti duitnya dari mana. Nggak ngerti duitnya dari mana. Nah, kalau nggak ngerti, apa kesalahan fatalnya? Seorang pengusaha yang nggak ngerti aliran cashnya itu dari mana, menganggap seluruh cash yang dihasilkan itu dari operasional, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan, misalnya nih, ini ada duit banyak, ngapain duit disimpan? Harus menghasilkan dong, investasi nih, beli tanah,
investasi beli rumah, investasi beli mobil, investasi stok banyak-banyak, Oke. gitu kan? Iya. Padahal uangnya itu Dari pinjaman, atau dari investasi yang harusnya dipakai untuk memutar, menghasilkan kan? Iya. Nah, kebanyakan itu malah padahal uangnya itu masih punya utang stok barang. Punya stok barang, kita masih punya tanggungan hutang, supplier. Padahal seharusnya untuk bayar itu, bukan untuk investasi. Untuk investasi. Nah, itu fatalnya, Pak. Iya. Kalau kita nggak tahu, ternyata bisnis kita tadi kayak Yakona tadi, tahu ternyata operasional bisnis kita masih negatif, OCF-nya. OCF-nya masih negatif. Kita berani melakukan pengajuan modal atau pengajuan pinjaman. Itu kan berdasarkan jaminannya kan operasionalnya menghasilkan. Betul, iya. Kan gitu. Kalau kita nggak tahu nih, udah nyampur kan? Iya, kalau kita nggak tahu, kan berani aja. Lalu banyak janji toh, Pak. Uang nggak tahu itu ya berani. Akibatnya apa? Iya. Gitu kan. Kita memaksakan untuk mendapatkan pinjaman. Tidak berusaha untuk menyehatkan dulu. Gitu. Ini konteksnya penyelamatan gitu kan. Pokoknya sementing melaku karyawan itu yang penting ada kerjaan. Banyak kan Pak Yurif, orang itu atau pengusaha itu mengambil keputusan yang konyol. Tahu misalnya proyek itu akan rugi, tapi demi karyawan, demi perusahaan ini tetap beroperasi atau pekerjaan, maka itu tetap diambil. Iya, itu banyak itu, Mas. Padahal ini pasti rugi. Udah rugi, keterbatasan cash, ya. Akhirnya tambah utang lagi. Dicampur dengan skema investasi bodong, dicampur dengan macam-macam, sehingga utangnya menumpuk. Tahu-tahu kebulet. Ada kewajiban bayar utang, kewajiban untuk mengembalikan investasi. Iya. Koral, padahal duitnya ini habis untuk investasi. Operasional aja belum sehat, malah nambah investasi. Berarti dari OCF, FCF dan ICF yang paling penting gitu, itu OCF-nya dulu ya, Mas ya. Sebagai backbone bisnis. Cash flow maksudnya. Ya. Backbone bisnis itu kan operasional, Pak. Ya. Meskipun Pak Yurif, meskipun kalau sudah level lanjut nih, meskipun begitu, andai kata operasionalnya ini boncos nih, asal terkendali ya. Boncos dan terukur. Misal rugi terus dan negatif nih OCF-nya. Sebenarnya dalam teori rekayasa finansial engineering, kita itu bisa memutar ICF. Memutar ICF untuk menopang OCF. Walaupun OCF-nya itu negatif, kita bisa tapi kita bisa mengendalikan. Maka kerugian atau negatifnya OCF ini bisa ditutupi dari positifnya ICF. Contoh, sederhananya, Pak. Oke. Operasional bisnis kita belum sehat nih. Nek perlu dimati surikan. Dimati surikan. Lalu ini konteksnya ngomonglah praktek yang sederhana. Lalu kita menawarkan, kita kemas sedemikian rupa. Ini konteks penyelamatan. Ini bukan trik, ini bukan merekomendasikan lah ya. Ini contoh rekayasa. Ini contoh rekayasa atau financial engineering. Financial engineering. Ya, contohnya ini. Kita mati surikan. Ini udah nggak prospek nih operasionalnya nih, atau mungkin belum kompeten atau belum dapat momentum atau apalah alasannya itu. Udah di freeze saja, dimati surikan. Lalu tapi kita bungkus dengan laporan-laporan. Iya, kita bungkus dengan sedemikian rupa lah, gitu kan. Kita menawarkan skema investasi. Dapatlah investasi dari Pak Yurif nih. 1 miliar. 1 miliar ini nggak untuk operasional. Kalau tahu loh ya. Nggak untuk operasional, tapi dibeliin saham. Di pasar modal, misalnya berarti kan beda dengan operasionalnya perusahaan ini. Iya, kan ini OCF, ini operasi beda lagi ini. Ini kan terus akhirnya
skema perusahaannya ini aliran cashnya banyak di investasi. Jadi dapat dari duit dari investor, diinvestasikan kembali, menghasilkan keuntungan dari investasi, dipakai untuk trading. Ya. Nah ini, tapi kan masuk dalam laporan perusahaan, Pak. Ini yang benar loh ya. Masuk dalam laporan perusahaan. Ada aliran uang kan? Ada uang masuk, uang keluar, jual beli saham kan di pasar modal. Ada aliran cash flow-nya kan? Tapi jadi bisnis modelnya jadi beda, Mas. Beda. Kan ini sebagai kolateral aja. Oh, dimati surikan untuk kolateral. Oke. Misalnya PT X ya. PT General Trading. General perdagangan umum misalnya gitu. Atau punya gampang ya, PT yang punya toko kelontong. Toko kelontongnya nggak untung, operasional juga negatif. Iya. Tapi karena orang untuk berinvestasi ke kita dapat uang itu kan karena harus ada ininya. Ada kolateralnya yang dilihat. Iya. Iya kan? Ini kontaknya kayak saya ini nanti ada ini nih, Mas, ada trik ini dah. Ada yang bisa ngikuti nanti. Make sense kan? Iya. Kan? Cuma kita tidak menyarankan begitu ya. Kalau benar, Pak. Iya. Nggak ada masalah. Ini bukan tricky. Kalau tetap kan nanti tetap dalam laporan keuangan, laporan perusahaan no problem ya. Iya, rugi labanya juga positif. Tapi labanya bukan dari operasional, tapi dari investasi. Iya. Oh iya, sangat mungkin juga. Nah, hal yang sama bisa dilakukan untuk pinjam meminjam. Iya. Jadilah rentenir. Oke, berarti sebenarnya ya, Mas ya, ICF dan FCF ini juga bisa dipakai untuk pihak ketiga juga ya? Oh bisa dong. Nah, sehingga perusahaan kan bebas. Sehingga nanti menghasilkan juga. Perusahaan kan punya otoritas penuh dalam mengelola modal yang dia kelola. Walaupun KBL-nya enggak ke situ. Ya. Oke. Misalnya nih ada. Wah, ya aku malah dapat inspirasi. Punya perusahaan banyak, dapat inspirasi itu. Oke. Misalnya pinjam ya, contoh ya. Oke. Ini satu langkah lagi nih, Pak. Operasionalnya nggak menguntungkan, nggak prospek. Iya. Ya udah. Kalau memang nggak menguntungkan, nggak prospek, ya udah dimatiin aja. Dimati surikan. Tapi bisa dipakai untuk kolateral ya. Ya. Baik untuk pinjaman maupun investasi. Nah, terus habis itu pinjam. Nggak usah ngomong investasi, pinjamlah 1 miliar dari Pak Yurif. Pak Yurif, saya ini toko saya ini sudah 10 tahun lah, masa Pak Yurif nggak percaya sama saya gitu kan. Oke, pinjam. Tapi uangnya Pak Yurif saya pakai untuk reinvestasi di luar. Untuk jadi rentenir. Jadi rentenir ya. Misalnya nih contoh praktek yang dulu pernah terjadi, dulu umum Pak, ketika EDC itu masih baru-baru. Iya. Terus banyak orang yang main gestun itu Pak. Iya, oke. Pak Yurif pernah dengar kan gestun? Iya. Tahu gestun kamu? Tahu. Apa itu? Gesek tunai. Itu kan rentenir. Iya. Jadi dia punya toko, karena dia punya toko sama bank dikasih EDC. Ya, Duitnya dipakai untuk toko ini dipakai untuk pinjam meminjam. Ya. Dapat untung. Sebenarnya kan ini kan kalau dimasukkan dalam baik neraca, baik itu rugi laba, baik itu cash flow. Cash flow-nya mengalir kencang. Dari mana? Bukan dari operasional, tapi dari gestun. Gestun itu apa? FCF, Pak. Ya. Nah, ini bisa. Tadi kan investasi, sekarang FCF. Oke. Saya kira ini bab beda itu, Mas. Nggak, ini kan konteksnya OCF. Membedakan betul-betul kita bisa punya wawasan bahwa OCF itu bisa menyelamatkan perusahaan. FCF juga bisa menyelamatkan perusahaan. ICF juga bisa menyelamatkan perusahaan. Walaupun nanti FCF maupun ICF itu bisnis modelnya beda, ada tambahan lagi itu ya. Sebenarnya semua bisnis, Pak. Itu semua bisa ya. Bisa. Dan ya sekali lagi ya, ini hanya bisa dimainkan kalau benar-benar clear. Clear.
Orang kalau mau main kan harus tahu cara mainnya dong. Ya. Nah, repotnya itu Tidak. banyak pemain yang tidak tahu cara mainnya, tapi cuma tiru-tiru. Akhirnya kejerut itu, Mas. Kejerut, keceklong. Oke. Nah, itu Mas, memang Di dalam laporan keuangan Pak Yudif, iya. praktek-praktek kayak gini sebenarnya bukan dalam operasional keseluruhan perusahaan. Mau UKM maupun perusahaan besar. Iya. Sebenarnya 3 aliran kas tadi itu mengalir secara seimbang. sengaja atau tidak sengaja, sekali lagi tadi saya bicarakan, sengaja atau tidak sengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, pada dasarnya itu ada aliran semuanya. Iya. Jadi akan terjadi seperti itu. Nah, jadi masalah itu ketika jadi pusarannya itu nggak jelas. Oh, alirannya nggak jelas. Nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Karena nggak dicatat. Iya. Kenapa tidak jelas? Gimana mencatat? Dia aja nggak jelas siapa yang mau dicatat gitu. Oke. Nah, apalagi punya catatan, ada laporannya. Laporannya kan standar kan cuman cash flow, Pak. Iya. Nggak ada laporan Arus kas. OCF. Laporannya kan alur kas doang. Iya. Jadi arus kas doang. Tidak dibedakan. Tidak dibedakan Antara OCF, FCF, ICF. Nah, level lebih lanjut itu sebaiknya dibedakan tuh supaya lebih jelas, clear. jelas. Kalau sudah jelas, Ya. bisa dimainkan. Oke. Saya Iya, kira ini ternyata ngobrol tidak terasa sudah 1 jam lebih ini. Tapi yang jelas para pemirsa itu bisa memahami, Mas, terkait dengan cash flow. Ya. Cash flow itu ada 3, yaitu OCF, FCF, ICF, Operation Cash Flow, Financial Cash Flow, dan Investasi Cash Flow. Dan ini semuanya sebenarnya tadi menarik itu. Nah, Ternyata macam-macam ya. macam-macam. Nah, persoalannya nanti kita memang perlu simulasi, Mas. Simulasi. Tapi tidak mungkin di dalam forum ini. Ayo ngobrol Mas SOP caranya Ya, simulasi. caranya simulasi. Nanti di kelas berikutnya. Iya. Kalau pengen teman-teman mau menindaklanjuti. Nah, saya kira itu dulu, Mas. Oke, Pak Karena udah Yuri. umum ini, Mas. Kalau ditambah lagi jeblok nanti. Saya kira cash flow tadi sudah mulai gamblang ya, mulai bisa diserap. Sebagai disclaimer Pak Yurif, Ya, saya kalau udah ngomongin duit ini harus ada disclaimernya Pak. Mungkin simulasi atau contoh-contoh tadi, kita tidak menyarankan ya Pak Yurif, Ya, tidak menyarankan kecuali kita betul-betul tahu data dan kondisi yang bisnis yang sebenarnya, Ya, gitu. dan semuanya harus tercatat. Ya. Oke. Nah. Jadi tadi beberapa kita tidak menyarankan, cuma contoh-contoh. Kalau mungkin bisa dilakukan. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Sangat berbahaya kalau tidak profesional. Don't try at home. Ayo toh. Ini hanya bisa dilakukan oleh Kan ini orang-orang yang tambahan profesional. sedikit Pak Yudit. Oke. Kan mungkin ya sebagai seorang pebisnis kalau kita kemana ketemu teman, memasuki sebuah misalnya ke restoran, ke kafe gitu, kita kan sering ya intuisi bisnis kita, ini duitnya dari mana? Ini kan bener nggak Pak? Iya kan? Iya. Nah, terus lalu kita, oh kok anunya apa namanya? Kelihatannya operasionalnya nggak untung deh, tapi kok bertahan begitu lama gitu. Iya. Nah, lalu kita curiga, oh ini paling cuci uang itu. Belum tentu. Belum tentu juga, ya. Bisa jadi ada bisnis model yang lain, Iya. yang dia memainkan FCF atau memainkan FCF. Mungkin bisnisnya itu hanya untuk portofolio ya, Iya. sama untuk kolateral. Kolateral. Oke. Jadi nggak harus dini ngomong, oh ini paling untuk laundry atau cuci-cuci. Belum Iya. tentu. Nah, berarti sekarang kita harus mulai hati-hati. Ini orang kok duitnya ada aja itu. Iya. Dari mana gitu kan. Oke. Ya, gitu Kak. Gitu. Ini saya kira statement yang terakhir ini menarik. Biar kita tidak suudzon terus. Oke, saya kira Ya, terima kasih, untuk Pak sementara ini cukup ya, Mas Yuk. Icak ya. Saya kira ini Mudah-mudahan manfaat Pak Yurif. Amin. Nah, kami mohon nih para pemirsa ini, saya hanya mengingatkan, mohonlah kalau sudah melihat video kita, silakan subscribe, ya, like dan komen di bawah ini. Terima kasih Mas. Kita akhiri dengan salam bisnis Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.